Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai edisi komentar viewers. Untuk komentar-komentarnya seperti ini ya, saya tampilkan aja. Jadi isinya itu requestan mengenai bahasan PIM My Room di device non-root. Mungkin pertanyaan dari teman-teman bakalan seperti ini. Apakah PIM My Room work atau bekerja di device non-root? Oke, kita bakalan bahas aja di sini ya. Tapi sebelum ke bahasannya, saya disclaimer terlebih dahulu ya. Untuk video ini murni saya buat berdasarkan pertanyaan ataupun request dari teman-teman viewers dan subscriber saya. Jadi tidak membenarkan ataupun menyalahkan pihak manapun. Oke ya, seperti itu untuk disclaimer di awalnya. Langsung aja saya bakalan buka untuk PIM My Room-nya. Nah, bakalan seperti ini untuk tampilan awalnya. Teman-teman tinggal ketuk lanjutkan aja. Setelah itu tinggal diketuk OK. Bakalan ada pop-up dari aplikasi market ataupun dari Play Store-nya. Nah, teman-teman ketuk batal aja, kemudian tinggal diketuk OK. Nah, untuk tampilan awal atau dashboard di main menunya seperti ini, kita bakalan coba aja di menu tweak ya, teman-teman. Oke, nah di sini kita bakalan coba dengan kernel tweak teman-teman ya. Kita tinggal buka seperti ini, nanti bakalan ada pop-up lagi, kita ketuk batal aja ya. Oke, nah kita bakalan coba setting ya beberapa di bagian CPU-nya ya, CPU Governor. Nah seperti ini untuk settingannya. Kemudian ada juga beberapa yang harus kita checklist. Nah misalkan ya ada satu bagian yang kita checklist. Setelah itu di sini ada apply select tweak ya, berarti kita terapkan untuk tweak yang telah kita setting. Nah, di sini bakalan muncul lagi pop-up seperti ini, kita ketuk batal aja. Nah, udah ya, diterapkan. Berarti dari sistem PIM My Room ini kita kita harus mereboot terlebih dahulu baru nantinya bakalan bekerja atau work. Oke, kita bakalan ketuk aja yes reboot ya. Oke, dan ternyata di sini malah diarahkan lagi seperti ini ya. Karena ketika kita coba ini ya teman-teman, ketika kita coba apply, kalau teman-teman baca ya di sini ada tulisan BussyBox not found ya, please install it. Jadi untuk PIM My Room ini wajib menggunakan BussyBox, dan saya kasih tahu ya teman-teman dari beberapa sumber untuk BussyBox ini. Nah teman-teman ya, perlu menjadi catatan bahwa aplikasi BussyBox hanya bekerja pada handphone Android yang sudah di-root. Nah, berarti untuk PIM My Room ini ya, teman-teman harus di-root terlebih dahulu untuk masuk ke BussyBox-nya. Selanjutnya, di sini ya teman-teman, buka aplikasi BussyBox dan jangan lupa berikan akses root. Berarti untuk BussyBox ya harus di-root terlebih dahulu. Oke ya, di sini kita bakalan coba aja no keep PIM My Room ya. Kemudian setelah itu kita bakalan coba masuk ke DevCheck ya, ataupun ke CPU untuk melihat dari CPU-nya apakah naik turun atau tidak ya. Nah jadi seperti itu aja teman-teman, si PIM My Room ini harus diinstal terlebih dahulu untuk si BussyBox-nya. Kalau tidak diinstal untuk BussyBox-nya, ya tetap PIM My Room ini tidak akan bekerja. Dan BussyBox bisa diinstal dan bekerja itu ketika device kita udah di-root. Nah, seperti itu aja ya, teman-teman, tinggal disimpulkan aja work atau tidaknya. Dan dari sini juga teman-teman ya bisa lihat untuk CPU-nya tetap naik turun, berarti tidak stabil alias tidak konstan. Oke, Bang, gimana supaya CPU-nya stabil? Ya, tapi di device non-root mudah banget teman-teman. Saya juga udah coba ya tes gaming, kemudian udah buktikan juga dengan menggunakan DevCheck. Nah, teman-teman tinggal gunakan aja CPU booster. Kemudian di bagian menu titik 3 teman-teman tinggal setting di bagian optasnya 12, udah gitu aja. Setelah itu teman-teman tinggal langsung aja start. Nah, di sini ada tulisan all CPU cores started ya, teman-teman. Oke, udah. Kemudian teman-teman tinggal lihat aja di bagian menu DevCheck-nya ya. Ini bakalan work atau tidaknya ya. Saya bakalan perlihatkan ke teman-teman semuanya. Jadi untuk PIM My Room mungkin udah terjawab ya sama hasil dari BussyBox-nya, kemudian hasil dari tes di DevCheck-nya ya. Nah, kalau yang CPU bus ini ya teman-teman tuh ya, udah stabil untuk DevCheck-nya. Nah, selain di DevCheck, kita bakalan coba juga ya untuk aplikasi lainnya, misalkan di bagian CPU info. Nah, untuk CPU info teman-teman ya, di sini untuk CPU core 0 sampai dengan core 3 ya, berarti ada 4 CPU yang bekerja secara maksimal. Sementara untuk CPU yang lainnya seperti core 4, core 5, core 6 dan core 7 ini bekerja hanya setengahnya aja ya, supaya
si ponselnya atau Androidnya itu tidak terlalu panas dan masih bisa menjalankan game secara lancar. Kalau misalkan semuanya full ya, berarti kan CPU-nya bakalan nyampe di angka 100% tuh. Ketika semuanya nyampe di angka 100%, berarti ketika bermain game juga nanti bukan malah lancar tapi malah nge-lag. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab juga. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.